Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Alsaskar Mirando. Nah, di video kali ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya kita itu menjadi seorang web developer. Kira-kira seperti apa yang akan kita pelajari. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Nah, untuk menjadi web developer, hal yang pertama yang harus teman-teman pelajari itu adalah HTML. Nah, apa itu HTML? HTML adalah sebuah bahasa markup yang gunanya adalah untuk membuat struktur dari sebuah website. Nah, HTML ini sendiri itu wajib untuk teman-teman itu pelajari jika ingin menjadi seorang web developer. Karena dengan adanya HTML, nanti teman-teman dapat menyusun struktur dari sebuah website. Jadi kalau teman-teman tidak mengerti HTML, ya jadi nantinya tidak akan bisa menyusun struktur dari sebuah website. Jadi untuk menjadi seorang web developer, teman-teman harus bisa belajar mengenai HTML. Teman-teman harus bisa menguasai, karena kalau teman-teman tidak menguasai HTML, ya teman-teman tidak bisa menjadi web developer. Yang kedua, teman-teman harus belajar CSS. Nah, apa itu CSS? Jadi CSS ini adalah bahasa cascading style yang dimana CSS ini berfungsi untuk membuat tampilan menjadi lebih rapi. Yang dimana ketika teman-teman menyusun struktur dari sebuah HTML itu menggunakan struktur dari sebuah website itu menggunakan HTML. Nah, dengan HTML ini teman-teman harus bisa pelajari yang namanya CSS. Jadi CSS ini nantinya akan berguna untuk teman-teman itu mendesain website teman-teman itu agar bisa menjadi rapi dan lebih cantik. Jadi CSS ini sangat penting dan juga HTML ini pun harus teman-teman pelajari. Nah, yang ketiga adalah JavaScript atau PHP. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman selesai mempelajari JavaScript dan juga PHP, JavaScript atau PHP, teman-teman tinggal memilih nih, kira-kira apa yang akan teman-teman pilih, apakah JavaScript atau PHP. Nah, kalau teman-teman menonton saya di Instagram, saya sudah sempat menjelaskan mengenai kira-kira bahasa program apa dulu yang harus dipelajari, apakah JavaScript atau PHP. Nah, di sana saya menjawab kalau untuk yang pemula cocoknya itu teman-teman belajar dulu yang namanya PHP. Kenapa PHP? Karena PHP ini adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk bisa mengkonekkan database-nya itu di website. Jadi kalau teman-teman mau buat website yang sifatnya itu dinamis, teman-teman harus bisa mengerti bahasa pemrograman yang dimana tujuan dari bahasa pemrograman itu untuk mengkonekkan websitenya kita itu dengan database. Ya, seperti itu. Nah, PHP ini adalah bahasa pemrograman server side yang dimana PHP ini fungsinya untuk membuat websitenya kita itu yang hanya statis itu bisa menjadi dinamis, yang dimana itu dapat terkoneksi dengan database. Jadi PHP ini adalah bahasa server, teman-teman. Nah, kenapa saya sarankan PHP? Karena PHP ini selain dia mudah dipelajari, PHP juga itu gampang sekali untuk diset alias disetting, teman-teman. Karena kalau teman-teman mau belajar JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang awalnya itu diciptakan untuk membuat website itu menjadi lebih interaktif. Nah, sampai seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya zaman, akhirnya JavaScript itu berubah menjadi bahasa server. Nah, dengan adanya JavaScript ini, bagaimana JavaScript itu bisa menjadi bahasa server? Nah, kita harus menggunakan yang namanya Node.js. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa pemrograman JavaScript yang bisa berjalan di server alias bisa terkoneksi ke database, nah teman-teman harus menginstal dulu yang namanya Node.js. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih pemula, kalau teman-teman langsung loncat ke JavaScript, saya rasa ini akan sulit, teman-teman, karena teman-teman masih pemula. Jadi kalau saran dari saya, teman-teman belajar dulu PHP, karena kalau dari PHP settingnya itu cukup mudah. Teman-teman tinggal menginstal SAM. Nah, setelah teman-teman install SAM, nah PHP itu sudah terinstall di dalam komputernya teman-teman. Hanya cukup seperti itu. Dan ya bagi saya sendiri pun, teman-teman, awalnya adalah seorang web developer yang dimana saya belajar dulu bahasa pemrograman PHP. Saya tidak langsung belajar JavaScript untuk terkoneksi dengan database, tidak, tapi saya belajar dulu PHP. Jadi ini hanya
uh, sesuai dengan pengalaman saya. Ya kalau teman-teman punya opini lain ya disilahkan, karena saya mau sharing mengenai pengalaman saya. Jadi 3 hal itu yang harus teman-teman kuasai dulu untuk menjadi seorang web developer. Nah, yang pertama itu teman-teman harus bisa belajar, teman-teman harus belajar HTML. Dan yang kedua, teman-teman harus belajar CSS. Dan yang ketiga, teman-teman harus belajar PHP. Jadi itu 3 hal yang teman-teman harus pelajari untuk teman-teman mau menjadi web developer. Nah, jadi seperti itu video kali ini. By the way, mohon maaf teman-teman karena backgroundnya agak sedikit rancu, karena ya saya pakai kamar yang terbatas, tapi tidak masalah. Yang penting penyampaian saya itu tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua. Itu. Nah, tujuan saya membuat YouTube ini adalah untuk membagikan pengalaman saya sebagai seorang programmer yang kerinduan saya untuk membagikan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar tentang pemrograman, apalagi teman-teman yang pemula, teman-teman bisa subscribe YouTube ini, channel ini, karena saya akan membahas seputar coding di sana, seputar programmer. Jadi kalau teman-teman mau belajar pemrograman, teman-teman boleh subscribe channel saya supaya teman-teman bisa belajar pemrograman dari saya. Seperti itu. Nah, isi dari video-video ini nantinya itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau teman-teman punya opini lain, ya silakan teman-teman, karena ini saya mau sharing itu hanya berdasarkan pengalaman saya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mau tertarik belajar pemrograman, teman-teman bisa subscribe channel ini, dan juga jangan lupa follow IG saya dan juga TikTok saya, karena saya sering sharing postingan-postingan yang bermanfaat tentunya mengenai pemrograman juga. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dari video ini teman-teman. Video ini hanya 7 menit, tapi semoga video ini dapat menjawab dan dapat membantu teman-teman untuk bisa menjadi seorang web developer. Jadi kalau teman-teman mau jadi web developer, teman-teman sudah tidak kebingungan lagi, karena saya sudah membantu menjawabnya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau kenalan dengan saya, silakan teman-teman DM, follow IG saya dan juga TikTok saya. Oke. Seperti itu teman-teman. Kita jumpa di video berikutnya ya.